You did a very good job too. Baik, mari kita lanjut untuk ke yang selanjutnya. Ini apa ini? Sambal hijau, Chef. Kok kayak gini? Di emulsion bareng sama kuahnya sama oil sedikit. Jadi ini elevate-nya bagaimana, Jo? Itu dia pertanyaannya. Dari bumbunya dibikin lebih halus dan dagingnya saya pakai juga rib eye yang saya marinate sama bumbunya, bumbu gandulnya. Iya Chef, emang kalau dibanding yang lain dari segi plating aku kurang elevate sih. Cuman aku cukup yakin makanan aku enak Chef. Tapi rasanya enak Chef. Gandulnya dari mana? Dari kencur. Rasa kencurnya itu. Kencur. 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 Kencur atau kencur? Kencur. 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 Ya? Kencur. Bukan kencur. 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 Kenapa kamu ketularan Mario? Semua dibule-bule. Kencur jadi kencur. Kelepasan Chef. Kelepas. Yo, sulit ya? Kendala dicocokin rasanya untuk kuahnya sih Chef. Karena belum pernah makan sebelumnya. Ini apa namanya? Nasi gandul. Kenapa disebut nasi gandul? Nah, itu dia. Nggak tahu Chef. Karena Siapa yang tahu kenapa namanya nasi gandul? Tahu saya gandul itu karena di atas daun pisang. Nah, ini lagi. Nasi Ini di atas gandul daun gitu, pisang gantung. namanya nasi bungkus. Apa? Karena yang jualan mikul, Nah, terus? makanya levitate gandul. Terus? Ya itu setahu aku itu sama. Levitate gandul, bukan. Karena dia jalan terus naik turun jadi gondal Oh, gandul. gondal gandul ya. Oh alah. Oh, jadi gitu, Chef. Oke, ilmu baru. Tapi ini aku juga masak juga baru sekali, Chef. Ini Chef Juna bercanda nggak ya? Cuman gara-gara mikul terus disebutnya gondal gandul. Unik namanya. Alright, deal. Chef. Masih gandul. Ya, Chef. Ada good news, ada bad news. Apapun, Chef. Good atau bad yang duluan aku siap denger komennya. Pasti like good news-nya rasanya pasti enak. Cuman bad news-nya ki apa yo? Good newsnya ini enak. Bisa dibilang lebih enak daripada yang dicontoh. It's better ya, dari segi flavor. Wah, lebih enak daripada contoh. Padahal Gio itu sebenarnya nggak suka yang manis-manis. Dan dia berhasil di sini. Good job, Gio. Bad newsnya, ini bukan hidangan modern yang terinspirasi dari nasi gandul ya. Ini nasi gandul. It's the same, you know. Yeah. Nasi dengan kuah ada daging, oke mungkin dagingnya kamu pakai daging yang lain, tapi dari segi penyajian dan konsep, ini nasi gandul. It's not a modernized dish. Oke. So, I'll leave the other judge Iya. to it deh. Nasi sendiri, nasinya ini bisa lebih matang lagi. Oh, oke. Ya, sedikit kurang. Flavor is good. Flavor is good. Kenapa kamu nggak bikin risotto? Saya nggak kasih. Bukan nasi itu. Karena, Loh. Ya, tapi I mean in some sort. ya Chef, tapi nggak kepikiran juga sih buat bikin risotto gandul. Kalau nggak pun juga bisa. Kamu mau elevate, kamu bisa bikin crispy rice. Oh. Ya. Beef, terus nanti kamu siram dengan itu. Meresap semua. Ya. Nggak usah pakai kerupuknya lagi. Jadi meresap, itu kan nasi gandul kan nasi yang kurang lebih disiram semuanya. Kalau kamu bikin crispy rice, kamu masak ada crispy-nya sedikit, menyerap, ada kenyalnya seperti nasi ini. Iya kan? Paham? Flavor is good, very very good. Saya suka. Cuman it's not elevated Oke. seperti ini, ya. Iya. Gio iki emang lek masak ki enak pol. Cuman platingannya harus ditata. Kebalikannya Sari lek masak. Platingannya bagus, rasanya ngewawur. Yo, this is good. Ya, nasi gandul, flavornya good. Di sini hati-hati dengan sosnya ya.
meskipun enak, tapi ini terlalu Kencur. thick, ya, terlalu keruh gitu loh. Dia seharusnya lebih ke kuah yang berflavor, gitu. Oh, oke. Ya, kayak broth gitu. Ini semacam jadi kayak gravy. Ya. So be careful aja dengan konsistensi seperti itu. Meskipun kalau saya pesan di restoran ini mungkin saya senang ya, enak. Tapi sedikit hati-hati dengan Ya. consistency of the sauce. Alright, thank you Joe. Thank you, Chef. Ternyata komen dari ketiga juri itu makanan aku enak, cuman emang kurang ke elevate. Ya, cuman udah cukup lega sih. This is my first time cooking nasi gandul dan dipuji. Oke, thank you. 4 kalian, semua dishnya oke kok. Ya, very good. Wih, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Top 4 hidangannya bagus-bagus semua. Bangga nggak tuh? Mantap. Mantap. Di sini tetap saja kami akan berdiskusi untuk menentukan jika ada pemenang dari challenge ini. Aku nggak peduli aku menang atau enggaknya. Yang penting aku sukses dan aku berhasil bikin mie yang enak. Aku udah nggak berharap sih menang di challenge ini, karena emang aku kurang elevate dish aku. But I'm very happy dan nasi gandul aku dikomplimen sama juri untuk rasa enaknya. Kalau dilihat dari komen-komenannya, di antara kita berempat yang paling lumayan menonjol tuh Ami. Jadi udah pasti nih Ami pemenangnya. Kalian berempat did a very good job. Very tasty, delicious. Well done. Dan pemenang di challenge ini adalah, congratulations. Pemenang tersebut akan mendapatkan seperangkat alat masak. Dan pemenangnya adalah selamat Ami. Wih, ternyata bener Ami yang menang. Cuman hidangan ketoprak belum nggak nyangka sih kalau bisa lebih dari sampai menang. Wih, Ami, nice. Seneng banget lu menang, Mi. Emang ketoprak lu bagus banget sih gue liat dari jauh. Wah beneran kan Ami yang menang karena dia itu dishnya simple dan juga nge-elevate-nya bener. Tapi tanpa menghilangkan cita rasa dari ketoprak itu sendiri. Very nice, delicious. Sauce was very good. Ya, tinggal komposisi sedikit aja. Tapi semuanya secara texture, flavor, presentation, well done. Untuk kalian semua, you did a very good job too. Baik, mari kita lanjut untuk ke challenge selanjutnya. Siap. Aduh, apa lagi nih? Aduh, lead lagi. Tapi kali ini bedanya lebih besar dan udah ada di bench masing-masing. Cuman yang spesial ada lead, mungkin 4 besar kali ya jadi lebih spesial. Lagi-lagi ada lead, tapi leadnya beda, di bench sih gitu. Ya Allah, iki apa lagi ya kok besar banget iki yo. Welcome back. Kalian adalah top 4. Kalian berempat tadi sudah menghidangkan hidangan yang boleh dibilang sangat memuaskan. Dan Ami, kamu keluar sebagai pemenangnya. Ya, congratulations. Sayangnya, udah beberapa challenge atau beberapa episode sebelumnya, pemenang pun harus ikut memasak ya setelah memenangkan di challenge pertama. Ternyata ini bener sih. Makin kesini kayaknya harus jaga konsistensi. Masak menang di challenge pertama itu kayaknya nggak ada apa-apanya deh kalau misalnya nggak bisa konsisten di challenge kedua. Jadi di sini kita di challenge kedua, kalian harus memantapkan posisi kalian untuk bisa lanjut ke challenge berikutnya. Kenapa? Karena tentunya kalian semua tahu, habis challenge kedua, bagi kalian-kalian yang kurang perform, akan masuk pressure test. Jelas ya? Jelas. Semoga Saril itu bisa, tidak pressure test. Kalau pressure test lagi 8 kali loh Saril. 9 kali sudah kayak nyawanya kucing. Di depan kalian sudah ada lead yang akan menjadi tantangan kalian kali ini, yang sudah pasti berisikan sesuatu yang harus kalian olah menjadi hidangan yang minimal sangat baik. Minimal sangat baik ya. Kurang baik itu tidak
acceptable. Baik saja, saya masih belum puas, saya mau minimal, sangat baik. Minimal sangat baik. Terus maksimal tuh kayak gimana ya? Standar juri udah makin tinggi. Oh my god. Ya, as usual, kita ini udah di top 4, baik aja belum cukup. Jadi harus baik banget, luar biasa, atau extraordinary. Kita akan buka bersama-sama. Dalam hitungan 1, 2, 3. Lidnya aku buka dan boom, langsung itu kayak ayam cuman makan ayam lagi, gede banget. Pas dibuka isinya opo maneh iki bau besar. Masuk daging buaya darat kayak aku iki. Kalian tahu ada apa itu depan kalian? Turkey. Turkey ya, ada kalkun, daging kalkun. Dia adalah unggas ya, satu keluarga dengan ayam, bebek. Ini satu keluarga sama ayam dan unggas. Bapaknya iki bebek apa ayam iki? Yang pasti ukurannya juga besar dan cara mengolahnya pun tidak bisa disamakan dengan ayam. Dia teksturnya lebih padat, Lebih gurih secara rasa, Lebih dagingnya lebih gurih dan lebih gamey. Ya. Daging turkey ini lebih kayak ayam, tapi dia lebih gurih dan juga size-nya lebih besar. Terakhir aku makan turkey itu udah nggak tahu mungkin sekitar 10 atau belasan tahun lalu dan aku pun nggak pernah masak ini. Jadi ya, we'll see. Kalian bebas untuk mengolah menjadi hidangan apapun. Kalian bebas menggunakan bagian apapun. Waktu kalian 60 menit. Kalian harus mengolah, meng-highlight, dan juga pastinya membuat hidangan yang minimal sangat baik. Kalian bebas ke pantry dan juga ke utensil room. Dan juga selalu ingat, proteinnya lebih besar dari ayam. Tingkat masaknya, waktu masaknya lebih lama pastinya. Bagian dada, bagian paha memiliki otot yang berbeda. Otomatis cara masak yang berbeda. Dan juga tekstur yang berbeda. Paham? Hati-hati ya, ini dagingnya lebih lean. So, kalau overcooked, Sangat berserat. dia sangat berserat dan lebih kering bahkan daripada ayam. Dia harus dimasak ke internal temperatur yang tepat untuk retain the juice supaya dia tetap empuk, juicy dan lezat, ya. Pressure point dari menghidangkan hidangan turkey ini adalah kematangan, timing, dan juga flavor. Waktu masak kalian 60 menit, bebas ke pantry dan juga ke utensil room. Dimulai dari sekarang.